Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Amarastuti dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan D3 Gizi. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang jurnal hasil dari penelitian yang berjudul Identifikasi Bakteri Salmonella typhi dari makanan jajanan gorengan yang dijual di depan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dan juga jurnal hasil penelitian yang berjudul Identifikasi Bakteri Escherichia coli atau E. coli pada jajanan bakso tusuk di Sekolah Dasar Kota Manado. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan jurnal hasil penelitian yang berjudul Identifikasi Bakteri Salmonella typhi pada makanan jajanan gorengan yang dijual di depan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa saat ini keamanan pangan menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Hal ini akibat konsumsi pangan yang tercemar oleh mikroorganisme yang dapat menyebabkan suatu penyakit yang ditularkan melalui makanan disebut foodborne disease. Kontaminasi oleh bakteri menyebabkan 30% kejadian dari kasus foodborne disease berdasarkan laporan CDC mengenai patogen yang menyebabkan foodborne disease dari tahun 2000 sampai 2008. Bahwa Salmonella sp menyebabkan sekitar 1000 kasus dan E. coli menyebabkan sekitar 173.000 kasus. Demam tifoid atau tipus merupakan penyakit infeksi akut yang menginfeksi usus halus dan terkadang terjadi pada aliran darah yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Prevalensi demam tifoid paling tinggi pada usia 3-19 tahun. Anak usia sekolah rentan tertular penyakit akibat dari makanan. Usia anak sekolah cenderung kurang memperhatikan kebersihan dirinya karena ketidaktahuan bahwa jajan makanan sembarangan dapat menyebabkan tertularnya berbagai penyakit. Makanan jajan yang sehat harus bebas dari kontaminasi mikroba. Berdasarkan SNI nomor 7388 tahun 2009, batas kontaminasi mikroba dalam makanan jajanan yaitu Salmonella sp harus negatif. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 juga menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Aman yang dimaksud di sini mencakup bebas dari pencemaran biologis, mikrobiologis, kimia, dan logam berat. Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group atau FERG menjelaskan bahwa penyebab kematian akibat foodborne disease di Asia Tenggara adalah Salmonella typhi dengan jumlah lebih dari 32.000 kematian. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk meneliti bahwa makanan jajanan itu banyak mengandung mikroba patogen yang tidak baik untuk tubuh. Desain penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikroba Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 44 sampel pada 11 penjual makanan jajanan gorengan yang dijual di depan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji untuk mengidentifikasi bakteri Salmonella typhi, yaitu pembiakan bakteri pada media Salmonella Shigella agar, pewarnaan garam, uji biokimia antara lain TSIA, SIM, SC, dan gula-gula. Sebelum ditanam pada media Salmonella Shigella agar, makanan jajanan gorengan dihaluskan menggunakan mortar, kemudian dilakukan pengenceran makanan NaCl 0,9 derajat diaduk sehingga menjadi pengenceran 10⁻⁻⁰ dilakukan sampai pengenceran 10⁻⁻�3.
Dari penelitian didapatkan hasil yaitu dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 sampel dari 11 penjual makanan jajanan gorengan. Setelah dilakukan penanaman bakteri pada media Salmonella Shigella agar, pewarnaan garam, uji biokimia, didapatkan hasil penelitian ini dapatkan pertumbuhan jenis bakteri Salmonella typhi sebanyak 17 sampel atau 39% yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi, dan pada 27 sampel lainnya yaitu sebanyak 61% tidak didapatkan pertumbuhan bakteri Salmonella typhi pada media Salmonella Shigella agar, artinya makanan jajanan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Hasil isolasi dan identifikasi bakteri Salmonella sp yang negatif pada 27 sampel makanan jajanan gorengan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan koloni bakteri. Artinya tidak terdapat kontaminasi dari bakteri Salmonella sp pada makanan jajanan sekolah yang dijual belikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bahwa seluruh makanan yang diperjualbelikan harus terbebas dari kontaminasi bakteri, salah satunya Salmonella typhi. Hal ini menandakan adanya kesadaran dari pedagang makanan jajanan untuk memberikan produk yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, selain itu, hal ini dapat disebabkan karena bakteri Salmonella sp mati karena proses pengolahan bahan makanan dengan baik dan proses penggorengan dengan suhu tinggi. Selain itu juga kemungkinan bakteri makanan jajanan yang tumbuh bukan Salmonella sp atau Shigella sp sehingga tidak dapat tumbuh pada media selektif Salmonella Shigella agar. Jadi dapat disimpulkan terdapat bakteri Salmonella typhi sebanyak 17 sampel pada makanan jajanan gorengan, dan pada 27 sampel lainnya tidak didapatkan pertumbuhan bakteri pada makanan jajanan gorengan yang dijual di depan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Yang kedua ini saya akan memaparkan tentang identifikasi bakteri Escherichia coli pada jajanan bakso tusuk di Sekolah Dasar Kota Manado. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa makanan jajanan merupakan makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum, selain yang disajikan oleh jasa boga, rumah makan atau restoran dan hotel. Bakso tusuk merupakan sejenis makanan jajanan yang terbuat dari tepung dan daging yang dibentuk bulat dan direbus atau digoreng hingga matang. Memiliki rasa gurih dan kenyal serta disajikan dengan saus. Karena harganya yang relatif murah, rasanya enak, dan penampilan yang menarik, maka jajanan ini sangat digemari oleh banyak anak sekolah. Namun perlu diwaspadai akan keamanan pangan bakso tusuk tersebut, karena biasanya dijual dalam keadaan terbuka di pinggir jalan sekolah dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Data kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan Badan POM RI menunjukkan bahwa 19% kejadian keracunan terjadi di lingkungan sekolah, dan dari kejadian tersebut kelompok siswa sekolah dasar paling sering mengalami keracunan PJAS. Setelah dilakukan survei di 7 sekolah dasar yang berada di Kota Manado, ditemukan banyak pedagang yang menjual berbagai macam jajanan bagi anak sekolah yang masih diragukan tingkat keamanan pangannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti jajanan pada anak sekolah, khususnya jajanan bakso tusuk dari aspek mikrobiologi. Berdasarkan hal di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ada tidaknya bakteri E. coli pada jajanan bakso tusuk yang dijual di sekitar sekolah dasar di Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan desain studi cross-seksional untuk mengidentifikasi ada tidaknya bakteri E. coli pada jajanan bakso tusuk yang dijual oleh pedagang di sekolah dasar yang ada di Kota Manado melalui uji laboratorium. Sampel penelitian diambil berdasarkan metode purposing sampling, yaitu bakso tusuk yang dibeli dari
pedagang bakso tusuk di Kompleks SD Muhammadiyah 1 Manado, SD ST Teresia 02, 10 dan 11 Manado, SD Frater dan Bosco Manado, SD Katolik ST Teresia Manado, SD Tridharma Manado, SD Negeri 4 dan 5 Manado, dan SD Negeri 126 Manado. Sampel diambil dari masing-masing penjual bakso tusuk yang ada, satu penjual per sekolah. Kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium pada bakso tusuk dengan metode Most Probable Number atau MPN. Hasil pemeriksaan uji bakteri E. coli pada 7 sampel bakso tusuk yang berasal dari 7 lokasi sekolah dasar berbeda dilakukan di Laboratorium Balai Riset Standarisasi Industri Manado. Masing-masing sampel 7 sampel yang akan diteliti dan dimasukkan ke dalam 3 tabung berbeda, jadi keseluruhan tabung yang diteliti ada 63 tabung yang diuji di tabung 10 ml, tabung 1 ml, dan tabung 0,1 ml. Hanya 12 tabung yang positif mengandung gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 12 tabung yang bisa dilakukan uji penegasan untuk memastikan keberadaan bakteri E. coli. Pada saat dilakukan uji penegasan pada 12 sampel tabung, hasil yang didapatkan adalah 12 tabung yang diuji negatif gelembung gas yang menandakan bahwa tidak terdapat bakteri E. coli. Dan pada saat setelah dilakukan uji perkiraan dan uji penegasan terdapat 7 sampel bakso tusuk. Kesimpulan yang didapat adalah sebanyak 7 sampel bakso tusuk negatif bakteri E. coli dan sebanyak 0 sampel bakso tusuk yang positif bakteri E. coli. Standar Nasional Indonesia SNI nomor 7388 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran bakteri E. coli pada produk olahan daging dibuat pemerintah untuk perlindungan terhadap konsumen mengenai mutu produk yang beredar dan dinyatakan memenuhi syarat ambang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan jika nilainya. Telah diketahui bahwa 7 sampel bakso tusuk yang diperiksa secara kualitatif dengan metode APM setelah melalui 2 kali uji, yaitu uji perkiraan dan uji penegasan. Hasilnya ada semua bakso tusuk yang diuji di laboratorium tidak memiliki bakteri E. coli. Dalam makanan bakso tusuk yang tidak terdapat bakteri, kemungkinan karena bakteri yang ada mati pada saat proses pemanasan atau pembuatan bakso tusuk, dan air yang digunakan merupakan air yang bersih atau tidak tercemar bakteri dengan sanitasi yang baik dari para penjual. Berdasarkan hasil yang telah didapat setelah uji laboratorium, kualitas mikrobiologis khususnya bakteri E. coli pada jajanan bakso tusuk yang dijual di 7 sekolah dasar berbeda di Kota Manado sudah memenuhi syarat, namun belum bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi karena bisa saja terdapat bakteri patogen atau bahan tambahan pangan lain yang berbahaya bagi kesehatan. Dan dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian tentang identifikasi bakteri E. coli pada jajanan bakso tusuk yang dijual 7 sekolah dasar berbeda di Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa dari 7 sampel jajanan bakso tusuk yang dijual di 7 kompleks sekolah dasar di Kota Manado tidak ditemukan bakteri E. coli pada bakso tusuk setelah diperiksa di laboratorium menggunakan metode APM dan uji perkiraan dan penegasan, dan dinyatakan memenuhi syarat karena sesuai dengan batas maksimum cemaran mikroba dalam patogen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.